pengen cetok buse penasaran keris petir. Pengen ngerti mas sing repot ya mas. Apanya lagi ngobrol sama tamu. Pengen omong-omongan terus aku pengen ngerti apa sih keris petir. Keris petir mungkin. Kalau datang begini gua pertama silaturahmi, keduanya pengen ngerti ya penasaran karo isi petir sampean ya kalau utama nih Keris petir guys. Keris petir guys. Bah, aku viral gara-gara keris petir loh ini. makanya gue tak tekoknya kan ya ngono kan. Terus iki tonggoku penasaran. Tapi intinya jenengan pengen buktiane ngene ya. Mungkin nomor tekok ini juga keris-kerisan apa keris tenan ngoten lho mas. Iya. Apa ya mek berkoyo sing diomongne wong-wong kan ya ngono to. Iya. Ini gimana keris ya, Le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirullah tatullah sifatullah wujudullah falullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampeyan cekel sing ku sampeyan delok gak apa-apa. Amit, monggo. Monggo. Tarik nafas. Percaya bisa. Ayo Li, ke saya Li. Assalamualaikum. Nggih. Wonten mas. Ada yang bisa saya bantu? Ya sama mampir karo Nggih. ya pengen turan aja karo mampir karo aku pengen cetok buse penasaran sampai keris petir. Pengen ngerti mas sing repot ya mas. Apanya lagi ngobrol sama tamu. Iya Li ya? Apa lagi sama tamu ya? Nggih Ibu?
Mau ke TV. Sampun terapi. Oh, sampun diterapi, mau ke TV-nya. Nah, Ibu ke pendaftaran, nanti Ibu serahkan kartunya ini, nanti pihak pendaftaran, petugas pendaftaran mengasihkan ke TV-nya Ibu. Oh, Ibu iya. ya. Oke, gimana Pak? Pak sakit kepanggilan bisa mungkin misalkan boten ganggu. Nggih, pengen yo pertama ngasih silaturahmi, kedua ya apa pengen ngomong-ngomongan tur aku pengen ngerti apa jeneng keris petir. Keris petir nggih. Pengen roh lah. Nggih. Maksudnya ya pengen ngerti. Mari kan ndak kanggoku. Usah kuwi kan ageman terus ya begini kan ya diuri-uri ra gitu lanan mesti ngono. Nggih. Ya gue gampang lah mau tak omong-omongan karo bisa maksudnya. Nggih. Nggak apa-apa, monggo silakan masuk. Sendirian Mbak kesini Mbak? Ya Mbak. Sendiri. Sabar lagi Pak ya. Banyak kan tamunya apa? Iya. Kalau mau secara dekat ataupun mendengar pembicaraan apa yang disampaikan oleh pasien dan terus apa juga disampaikan oleh abahnya. Kalau memang ada kesalahan ataupun kata-kata penyampaian apa kurang pas, ya monggo jenengan tegur gitu. Karena ya mohon maaf, ya kita itu kan siapapun yang datang ke sini yang menyidak lah bisa dikatakan, ya enggak apa-apa kalau mau melihat secara langsung seperti itu. Seperti ini kan contohnya masih banyak tamu dan dari mana-mana saja, ini enggak apa-apa. Kan enggak setiap hari ya enggak setiap hari sih. Setiap saya sini kan ya selalu aku pengen ngerti diri. Meskipun kan yo terbuka maksudnya nggak misalkan ambri adi percaya kan gitu nih orang langsung makanya ya setiap kalau ada udah daripada yang terpenuh karena dia cedek jadi kan tak sempatnya mampir jadi kan bisa langsung roh bisa mengalami diri maksudnya. Iya. Ya kalau kita di Pondok Nusantoro ini ya kalau pengobatan kita nggak ada yang kita tutup-tutupkan, pengobatan kita terbuka nggak ada seperti mohon maaf ya mungkin bisa jadi tempat pengobatan yang lain mungkin ada yang ditutup-tutupkan, kita nggak tahu ya mungkin kita menyebutkan siapa, tapi saya sampaikan di sini secara pengobatan kita penjelasan dari awal mulai datang seperti apa penjelasan kita ya penjelasannya seperti madu misalnya kan kunyit bidara ya bagi yang mau dan mampu aja nggak ada secara paksaan, dan di sini juga di dalam pengobatannya nggak ada yang kita tutupkan, terbuka disaksikan sama tamu-tamu yang ada di sini, jadi nggak ada ya kita tutup-tutupkan seperti itu. Jadi enggak apa-apa kalau misalnya mau maju, enggak apa-apa silakan. Saya persilahkan. Kontak ngerantau sih, kasih gampang lah kalau kan cedek lah. Rasanya kan begitu. Ya lo Jawa Arab tiga Arab, Jawa tiga. Dan aku pengobatan. Begini memang dia penyakit tumor darah yang kudu dioperasi ya. Alhamdulillah ya. Lah, hubungannya emang sekedar sarono. Tapi cuma batik gunung kan yang lain ngabati pun itu gampang.
Nutupi hati nih Mas. Sulap. Mari. Jawabannya apa bingung? Jawabannya pakai koran. Jawabannya apa? Semangka. Jagung. Terus tempe. Mantap. Banyak herap ya. Banyak. Makan mana? Terus harus makan. Tolong. Apa sih kan? Zulaikha. Lupa. Sing lurus lho lah, Jon. Menceng masa kap ditelok kenceng kok. Kalau yang bapak jan kono anu men apa uploadan oke delok. Itu tak kena itu kena. Delok. Ya. Itu iki. Apa tuju kok kudune? Lu mantu apa golek mantu? Nanggu mantu berarti duit. Pengen ndang mantu. Oh pengen ndang mantu. Endi sing arti mantu? Mboten derek. Sapa jenenge? Larat. Ah, Isaratul maniyah. Alfad. Engko bacane ya Latin ning banyu iki ya. Engko mandekno percaya. Ini 1000. 40 siji dina aja mandek. Ya wis. Ampun. Heeh. Assalamualaikum. Siap. Aku mau tersuwun lho ya iki. Wah, aku mbok gawakne sembarang-barang. Aku gak iso gawakne apa-apa aku. Ya, iki tak gawakne iki. Saya wedhus gawakne lambat. Oh. Iki anu ya engko dikekne garam iki. Garame ndi garame? Nggih, sampun. Wis enek garame. Pun depan. Terus mengko anu ya di sirame nek arep dadolanmu ya. Ngene. Yasir wala doa asir. Yasir doa asir. Dan iki tempene kesane ganti jajan. Iya. Soalnya pun di Oh iya. Ya wis iki tempene di anu. kesane sing apa? Diler. Aku seneng lek tempe diler iki anjen. Oh, tenan. Ya Allah. Oh, tenan. Bah, aku tunggu men aku. Entah. Heeh. Iya omongno Umi, tempene kan beber ngono. Ya Allah. Oh, tenanan. Wis tak omongi ya, wedok ya. Kowe lek ndek bojo, lek turu aja aja gaya apa-apa. Iki ngono ki kurang sunah. Sunah iki beber. Mata belakang kan harus beber. Tenan. Tempe netok lho. Iki lho tempe. Durana. Katan. Tak kandhani neh kira anu ya. Sing duwe anak arep dipondokne monggo. Mriki gratis. Monggo iki. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggen pundi? Sami niku kula pengantarin kula Bangun Jaya Pakem. Bangun Jaya. Tulungagung. Tulungagung. Alhamdulillah. Iki ya karo gawe pondok. Ya nek masuke Tulungagung. Iki lek awak mulih ya, kan nenek perbatasan kuwi. Jimbit Teluk ngadep sebelah kiri. Kidul nggih. Heeh. Sing kidul. Kuwi nek gunung to, gampang kuwi. Nah, kuwi aku arep tuku ngono. Terus tak gawe pondok tapi khusus nggo wong sing gangguan jiwa. Karena sebenarnya basicku ki kuwi ngopeni wong edan. Ngopeni wong edan ki anu, enak. Nek ngopeni wong edan wis mboten edan. Heeh. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sampeyan sinten bareng asma? Kurdianto Kur Dianto Al-Fatihah. Ya. Lah ibu sampean? Suparti nggih, Suparti Al-Fatihah. Iya. Aku tak omong pisan. nggih. Benere wong sengsara kuwi ora kok mergo gak didongakne wong tuane, gak akeh wong uripe sara. Mamane bangkrut ae, terus susah ae. Ora kok mergo gak tau didongakne wong tuane uga. Tapi wong masalahe goblok iki mau bocah gak gelem ndongakne wong tuane. Makane uripe sara-sara. Ane wong donga kuwi mau ya asline donga dinonga. Nggih. Cara dhewe ndongakne kiai, ndongakne wali, ndongakne leluhur, ndongakne ya kabeh pine sepuh iki sebenarnya ya padha karo ndongakne awake dhewe. Bahkan ketika kita bersalawat kepada baginda Rasulullah itu sebenarnya juga menyambungkan. Jadi cara wong tua ndonga kuwi wis disiapne galon gedhe. Kadang-kadang dhewe tetap bingung golek banyu sak tetes rong tetes sak cepor. Padahal banyu sing wong tua suwake. Makane ning ngarepan niku kula bangun Gunung Telu niku gunung. Jadi nuju ning Gusti Allah ki lewat wong tua. Kanjeng Nabi bangun Gusti Allah. Iki terus ditungakne wong tua. Ini kabeh sing rene kan mesti tak kon kirim Al-Fatihah ini. Ibu ini ku penting. Kebanyakan bahkan pesilat-pesilat itu senenge tawasule ning Sultan Aulia. Padahal yang paling penting ya aulia wali ini Gusti Allah pertama ya wong tuane awake dhewe. Nek urung ning makom-makome para wali lek iso ya penting makome para wali. Tapi sing luwih penting neh ya kudu ning makome wong tuane. Kuwi sing pertama. Nggih, napa ingkang saged kula bantu? Sepindah silaturahmi kali Alhamdulillah. nyuwun dongane mugi-mugi asal ridhane Gusti Allah. Amin amin amin. Amin. Ing digone pripun nggih. Niki Gus sami boyok dipianu boyok kalih niki sowakit Ya padha kaya mau. nggih terus kalih niki jawane nggih ajeng nyadi siti Ya padha plek ngono ta. alah kula basikan makelat lantik salah nyadi kalih nyuntungane tanah griya kula niku barokah sing sate nggih sing barokah enten satu jalan tuh napa kan perbatasan antara desa sing desa sebelah ndak mau sing desa sebelah mau sing ndak mau karepe numpang Iyalah. ki ning kota lho Gus napa mboten napa jenengan penduduk murah lho Gus teng Tulungagung Gus Murah ya. iya Ya bener omongmu. Kok kalau wong arep tuku ya murah jenenge blantik. ndak gini maksudnya untuk basic Tulungagung amit Gus pasar ngemplak perumahan Puri Permata Oh. Puri Permata itu perlu 25 juta. Ini kan sebelah itu sawah. Cuman nun sewu nggih. 5 juta. 4 juta. Nek ngoten iki amit apa nggih cara aja blantik. Bener. Pirang ruwi? Itu karena cuman amit nggih. Deadlock apa namanya istilah itu. Akses jalannya kurang bagus saja. Itu sepanjang itu termasuk masuk kota, kelurahan kota, kecamatan kota, Tulungagung. Pirang ruwi? Lek sing napa istilah adepan kula ngoten nggih. Kurang lebih nggih ada 1 hektar. Tapi ndak tahu satu blok 200 ngoten. Pitu ping 4 hampir 2 ya. Tapi M. ini kisah nyata Gus. Pernah nggih. Wong ngantek masyaallah. Tanah nu nggih punya desa. Punya kelurahan Sembung. Nyelirit rai tok. Kalih desa nu tanahnya 170. Tukunen 3 juta kabeh.
Padahal sing perumah sebelah lho nggih. Mau 15 juta tapi motong 25 ru. 15 ru niku selawe ru pun hampir lunas lho. Ngoten iki jadi gagal. Ngantek masalah jane guyon. Jane iki demite apa lho iki jane eram. Saya ndak ngambil untung sama sekali. Mek ceritakan supaya soalnya yang membeli itu nanti yang 2 meter akan saya jariahkan ke jalan juga. Iya, terus piye saiki payu? Oke. Kapan dipersani kalian jenengan nggih? Siap. Gampang. Kota saestu bukan kok di desa, bukan di Tulungagung kota. Tak kan ngeteri duit raja jin sih. Nggih, siap. Ya. Iya. Ya awakmu ngomong muga-muga saridane Gusti Allah ya lek pengen oleh ridane Gusti Allah ya kudu ridho oleh napa mawon ingkang dados peparing Gusti Allah. Sing kula mae tinggal kene sae. Tak tungane ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Ya. Kok lemah sing kok kene kawanan dalan sing artikel. Niki sapriki Heeh, terus ya. benjing menapa dipendet malih napa? Doa kowe yang mbok lemah kok kene. Al-Fatihah pun gitu, alika kan gitu, salam pun gitu. Si mbok lemah ya kok ditalahne sing artikel ya. Itu penting sae. Ya wis tenan. Sing setunggal mboten enten contohane napa? Anu pripun Gus? Apa? Yang satu ndak ada napa istilah sampelnya niki. Tak apa. Tulung jenengan pisan telu mah. Amit. Matur suwun. Heeh. Gus. Kon telunggan kok di anu ya. Heeh. Assalamualaikum. Tengah sukses semangat. Amin. Heeh, tenan. Ya aneh. Kok salah. Kondi. Tulungagung juga adik Mas Oh, ini. Kak Adik Mas iki. Sapa jenengane? Suhadi. Al-Fatihah. Nggih, monggo. Ini saya ini ada entak tolong sana ada ini keluhan batu ginjal. Kemarin udah drongsen ya, di kaki di pinggang ini sebelah kiri ada batunya gitu. Jadi enggak doanya supaya cepat sembuh bisa nafkahi anak istri keluarga gitu maksudnya. Keju no. Mungkin Keju baya ya. Jadi minum juga buat mandi ya. diminum sebagian untuk mandi. Nanti baca Yasir waladu asir. Yasir Waladu asir. Yasir waladu asir. Berapa kali? 999. 999. Selamat. Makasih. Amin. Assalamualaikum. Mboten datang ya. Di saya kula lebih wangsul mawon. Sakniki teng mriku mboten purun mriki. Apa-apa. Bapak jenengane? Lasari, Lasari. Lasari Supandi. Oh, Kadang anu. maam niku mesti keselek-selek kok tadi. Nang ngiler mawon. Al-Fatihah. Seurunge dimandani nggo iki iku ning omahku kene gak apa-apa. Iki kene desane ndek lemah terus kok didarah ning siraya. Nggih. Salah Fatihah itu, salat itu, alika itu ya. Terus bantu nggih Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa cem?
Apa wih? sayuran tadi. Ini mau Bang. Terus sebelumnya saya mau tanyakan lanjutan adik saya itu gimana ya? Yang Sohibin. Iya. Dia ilmu hitam. Iya yang perempuan. Disiram narkoba. Assalamualaikum. Dari mana? Dari tadi. Siapa namanya? Supardi. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Nggih Kang Supardi monggo. Wow, digembleng. Oh siap. Gemblengan itu tujuannya sebenarnya untuk menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya setiap orang hidup itu pasti nyambung dengan Allah. Cuman diri kita sendiri yang mau menyambungkan atau enggak gitu. Ada dua ketersambungan kita dengan Allah. Yang pertama lewat Al-Qur'anul Qadim. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, setiap orang hidup itu sebenarnya nyambung dengan Allah. Bahkan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah itu dua. Al-Qur'an Karim itu yang nyata. Al-Qur'an Qadim itu yang di hati kita, kalbu kita, di fuad kita. Yang kedua adalah dengan as-sunnah. Sunnah itu bisa kita amalkan kalau kita itu cinta dengan baginda Rasulullah. Karena dengan cinta itu nanti akan menarik hati kita mengikuti apa yang kita cintai. Kita itu akan mengikuti apa yang kita sukai. Secara batiniah akan menarik kita untuk melakukan, mencontoh apa yang kita cintai. Dan supaya cinta itu kan terus menyebut, ya menyebutnya itu dengan membaca sholawat, yaitu dengan yang pertama tadi adalah Al-Qur'anul Qadim itu dengan khawatir robaniyah, hati kita, sirullah, kerentek hati, sehingga kita bisa menyukai apa yang Allah sukai dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu pertama dengan sirullah, itu dengan hati. Yang kedua itu dengan khawatir malakutiyah, yaitu lewatnya utusan. Utusan yang nyata itu baginda Rasulullah. Utusan yang gaib itu adalah malaikat hafidhah. Dua hal itu tadi. Yang penting nggak lewat yang kedua, khawatir syaitoniyah maupun khawatir nafsaniyah. Lewat nafsu atau lewat syaitan itu yang bahaya. Sebenarnya bisa dibedakan antara yang hak dengan yang batil. Kalau yang hak itu, sesuatu hal yang hak itu akan membuat diri kita semakin taat. Kalau yang batil itu akan membuat kita tidak suka melakukan sesuatu hal yang baik. Itu aja sih sebenarnya. Namun itu. Dari mana tadi? Sulawesi Tenggara, Kendari. Kenal sama beliau? Anak buah. Ya. Oh, anak buahnya bapak saya. Sekarang ikut sama saya. Oh siap. Biar digembleng langsung sama bapak saya aja. Malah enak dari hati ke hati. Entah mana si Caka? Iya jalan ini. Ya? Oh. Yes. Tunggu niku kersane lancar. Insyaallah. Kerja di apa? Jualan soal perusahaan. Oh di perusahaan. Ngajak-ajak saya. Oh tak melu ah. Ngirim ke pabrik-pabrik gitu. Siap. Kalau ke Papua enggak kirim solar ke Papua. Anjir kan ngirim ke Papua, Pak Nur? Belum. Morowali.
Siap. Kemarin ada salah satu ini atasan dari Freeport itu. Kemarin iya di sini Papua. Ya itu bahas tentang itu. Cuman saya kemarin sebelum ada bapak saya, jadi saya belum bahas. Solar ya. Siap. Setiap usaha itu ada muqaddamnya. Contoh ketika kita usahanya di air, itu nyambungnya ke Nabi, tawasulnya Nabi Khidir. Kalau kita pertanian itu ke Nabi Idris dan lain sebagainya gitu. Ada muqaddamnya gitu. Dan lain sebagainya lah. Ya nanti ya sambil gembelengan ya. Oh siap. Ini yang mau gembelengan Pak Nur. Oh, enggak sampai gembleng apa Pak Nur? Yes. Ada sembarang wis ya. Yang jelas gembelengan itu bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk menumbuhkan kesadaran itu mawon. Bahwa hidup itu dihidupkan oleh Allah, sehat itu disehatkan oleh Allah, itu aja ya. Nanti kalau sudah nyambung dengan pusat enak. Lampu itu ada cahayanya karena dari dalamnya bukan dari luarnya. Terus yang kedua karena nyambung dengan pusatnya. Nyambung dengan pusat itu harus ada wasilahnya, kabelnya. Ya itu aja. Kalau nanti masalah saklarnya ya nanti sambung sanat ya. Sambung sanat. Jadi keempatnya itu harus jalan itu. Pertama kabelnya, pusatnya, wasilahnya sama saklarnya itu. Saklarnya itu sanat itu. Kabelnya itu selawat itu. Pusatnya ya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wudu dulu ke dalam. Nggih, monggo. Donga tinongo. Waalaikumsalam. Buka aura? Iya apa? Buat apa? Ya pengen tahu aja. Buka aura pengen tahu piye? Gak nyambung aku. Enggak, buka aura itu cita-citanya kenapa? Sampe tahu aura itu apa enggak? Paham aura enggak? Aura itu karakter diri kita. Kalau hati kita sering gundah gulana, auranya kuning. Sering marah, auranya merah gitu. Terus sampean pengen buka aura itu gimana maksudnya? Ya untuk diri sendiri lah, untuk diri sendiri kata Pak. Untuk apa? Untuk apa? Aku ada ketinggian orang-orang ini ngomongin buka aura. Aura itu kalau auranya orang yang suka ketawa, bahagia itu hijau. Kalau hijau itu mudah untuk dagang, untuk ngomong sama orang. Intinya memperlancar usaha dan lain sebagainya. Tapi kuncinya jangan pernah menunjukkan kesedihan, kecuali jangan mudah cerita gitu loh. Masalah dikit, wah, senang dibujuni upload status, gampang muram gitu. Itu auranya jadi Normalnya senangnya anak. Ngerti lho Gus. Bahasamu ya bingung aku. Bahasane piye ya buka aura. Aduh. Nek sakit ngono lho Gus. Apa? Nanti kulo. Apa? Aura niku. Nyapa? Aura sing piye? Sing penting gini aja wis repot dong sampean ngomong ke aura. Gak ngerti aura ngomong ke aura mah repot dong. Diamal limawan ya Latif. Ya Latif itu Allah yang maha lembut, supaya hati ini jenengan dilembutkan gitu. Kalau lembut pada semua orang gitu. Lembut, sayang semua orang. Kurang lembut ya. Lembuh. Menurut terawangan Gus. Kayak soal nerawang nginceng kisahku.
Inceng wong ramandi ini bisa. Diamalkan aja ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ngono ya, terus salate istiqomah. Heeh. Pokoke atine sampean seneng ya aurane apik ngono ya wis. Pertama seneng karo apa sing dikai Gusti Allah. Seneng wis modal piye apa enggak seneng. Yang kedua seneng dengan apa yang Allah perintahkan. Engko akhirnya seneng karo barang sing gak jenengno. Maksud dinyak wong bakal seneng ae. Wis ngerti hakikate. Wis ngerti hikmahe ngono. Intinya kayak gitu. Aura buka aura. Opo taki? Kayak amalannya le. Ya kasih amalannya ya. Baca sholatnya diistiqomahkan, sholawatnya, istighfar, sholawat ya Latif, unai wis. Enak penak. Ngendi omahe sampean iki ngendi? Bogor. Atau ke Bogor. Ke Aura. Ya saking dibela-belain ingin ketemu Gus yang akhirnya kayak pinangke ketemu. Sing penting atine seneng, insyaallah sembarang nyenengno. Mergo seneng ning kene. Kalau atine seneng sembarang nyenengno. Amin. Insyaallah. Maka kayak contohnya kayak awake dhewe seneng mbek anak, mbek cah cilik, model nangis, gelu-gelu, rewel ya pangga seneng. Berkat ini seneng kayak gitu. Enggak ada beban. Kita kerja siang malam kepanasan, kehujanan, tapi karena kita cinta sama istri ya yang menyengsarakan pun akhirnya juga menyenangkan. Ya karena senang. Opone lek senenge karo pangeran, wah. Mbok modal piye ae pangga seneng gitu. Nah senenge tekan jero ati. Diamal mangke nggih. Oh, betul. Heeh. Iya. Mohon maaf. Diamal lah, sallallahu Muhammad. Kayak amalane diamal lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya maju gak apa-apa ini. Iya maju gak apa-apa. Sampeyan iki. Maju rene, maju rene. Ben menak. Heeh. Kon ndi iki? Asline Ungaran Jawa Tengah tapi mangken teng Lamongan. Ungaran. Nggih, ana Gresik terus apa teng Lamongan. Heeh. Anu beri nyuwun bimbingan panjenengan selalu dekat karo Gusti. Mikir ndi le, mikir le. Salah ndi salah. Ah terus. Woi kene ya nek to. Oh iya, terus. Nggih. Wes. Oh, enak ya sithik ya. Mangke Nggih. enten kelanjutan Allahumma shalli ala Muhammad. Sapa jenenganmu? Sulistiyawarto Lah ibumu? Haja Haryana. Al-Fatihah. Bismillah. Itu diamal nih ya. Ya Latif tiap bengi ping 1000. Nggih. Ndak, Dek. Mbok kedolanan. Aku coba cekel wudu lho jam. Kapan? Nganggo iki. Kok ditelehne anu ya. Di salake separuh go mandani sing separuh di kayak omah ya. Ikut ini dulu sebentar. Nggih. Terapi sik. Anu terus mboten paling pegangan tambah mantep. Iya. Sorban ae ya. Sorban ya. Ono. Ya. Nggih. Karo iki sik. Nggih, terus mau. Tengah dino mah. Sorban sing ijo ngono. Mau mboten. Heeh. Terus sangat. Monggo. Mau mboten. Bagus. Ayo maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ngendi? Saking griya Tangga iki ya. tangga. Aja Arep kapan-kapan ngamuk. dipareni ora. Lagi arep ngamuk. Arep ngamuk iki. Enggak. Siap. Nanti Mas sampean Bangga kademangan. Demangan. Jenengane Aswin. Aswin. Cik penasaran. Apa cik senani wong? Tetep penasaran. Nah, iki penasaran Gus. Masalah gini loh. Pertama nih mau kalau silaturahmi. Ketimbang terus mending di Pak ning kene sapa itu tambah ditambah kawaro semenjak ini sama wae kalung tapi tetep asik banget sih. Kita digawe. Oh, cahitan. Digo dijaluk neng kok. Oh iya. Tapi aurane Pak Esi Bogor mau api sih. Marai seneng ning ati.
Nyebok sing ndi lho? Sing Pak Tuwek niku malah. Oh. Maksud kula niku mari seneng akhire sing mau nesu malah ra terus. Nah, kula teng mriki niku mau pertama silaturahmi, keduanya pengen ngerti ya penasaran karo si petir sampean ya kalau pertama nih Keris petir guys. Keris petir guys. Bah, aku viral gara-gara keris petir loh ini. makanya gue tak tekoknya kan ya ngono kan. Terus iki tonggoku penasaran. Bah, berarti ngejak pembuktian nih ya. Ya kena biar pembuktian ya bisa dibilang ya pengen ngerti Gus aku. Maksudnya aku kan lek koyo kula pribadi masalahnya keris itu kan ageman. Siap. Ya, terus karo diuri-uri. Bukan berarti dolanan kan ya ngono. Ya, terus berarti sampean ngarani aku ngedolanan lho ya. Maksudnya kan Anggap aku dolanan keris lho ya. ya kadang-kadang lek saya nggak merasakan langsung kan malah kayak dolanan. Kemarin kanggo kuwi mek gur ibarat katanya ya kudu ki mau jenenge ageman ya kudu diuri-uri. Iya. Lah begini kula ngeten sih. Jadi semua barang itu bahkan tempat dan apa yang ada itu semuanya tergantung dari diri kita. Kayak semuanya sungai gitu atau air terjun. Kalau itu petani ya menganggap itu sebagai pengairan. Kalau orang santai ya bisa dibuat refleksasi, ya dah. Tapi bagi orang yang mendalami ilmu kebatinan, air itu anasirnya sangat luar biasa dan alam itu menyediakan semuanya untuk diri kita. Jadi semuanya tergantung dari pemikirannya, tergantung bagi orang itu, ya bagaimana orang itulah kayak gitu. Kayak burung apa ya, emprit itu bagi seorang petani itu hama, bagi orang penjual burung itu rezeki. Nah, banyak diperjualbelikan seperti itu. Semuanya tergantung dari pikirannya masing-masing. Termasuk juga benda pusaka. Jujur saya benda pusaka keris-keris ngeten itu sebenarnya saya tidak punya. Tapi kebanyakan titipan. Seperti ada yang kemarin dari Jogja itu nganterin keris ke sini 27. Peninggalan dari kakeknya. Intinya ngimpi kondeleh gini, ya wis kalau saya dikasih orang ya saya terima gitu. Dan kenapa nggak saya taruh di sini, karena namanya pegangan itu kan ya bukan untuk dipamerkan, itu disembunyikan. Kenapa itu saya simpan di dalam seperti itu. Nah, keris petir yang jenengan maksud ingin merasakan gitu, karena mungkin juga kabarnya di luar kan luar biasa ya, viralnya tentang keris itu gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya pengobatan itu bisa dengan menggunakan metode apapun, media apapun, bahkan tanah, kunir, sapu lidi dan lain sebagainya. Itu hanya sebuah sarana. Dan saya lebih senang kenapa kemarin viral tentang keris dan lain sebagainya, karena saya juga ingin menyampaikan bahwa semuanya hanya media, hanya sarana, tapi Allah lah yang menyembuhkan gitu. Iya benar. Tapi kan enak sih ngomong like keris itu kan keris mainan. Iya. Maksudnya ada yang bilang sih enak tombol lah dan sebagainya. Kan makanya gue aku penasaran, ya pengen ngerti langsung. Pengen buktiannya gitu ya. Ya pengen membuktikan, maksudnya ini bener-bener enak tombolnya kah apa keris-kerisan kayak sing diomong nih. Sapa kae sing tau rene kae. Badut merah ya. Iya, kalau itu bukan keris kalau menurut saya, replika itu. Karena kalau keris itu nggak sembarangan itu. Cara membuatnya sendiri. Iya, justru itu nggak sembarangan kayak gitu. Kalau yang dibawa, yang dianggap keris-kerisan itu ya replika. Ngoten niku. Tapi intinya jenengan pengen buktiane ngene ya. Ya nggih nomor teko kene iki wae. Keris-kerisan apa keris tenan, ngoten lho Mas. Iya. Apa ya mek gur koyo sing diomongne wong-wong kan ya ngono to. Iya. Ini gimana keris ya, Le? Keris ya. Ya sebenarnya ini bukan untuk membuktikan atau apa sih. Tergantung hati jenengan. Kalau jenengan memang kesini niatnya bagus, ya insya Allah panjenengan. Tapi saya yakin hati jenengan baik. Nanti bisa merasakan itu.
Kalau hati jenengan nggak bagus ya kayak saya bilang tadi, semua tergantung pemikirannya. Kalau pemikirannya baik ya nanti jadi baik, kalau nggak baik ya nggak tahu. Ini ngoten mawon. Yang satunya aja. Karena memang viral ya keris petir itu ya. Ya aku tak pesen lah keris petir lah. Ini ngendi lah pesannya. Lah wong sing duwe jenengan lho malah. Iya. Kalau kan malah jadi penasaran, ya pengen ngerti. Iya. Pak penasaran mboten niku lho. Mboten. Mulai membuktikan bukti-bukti percaya. Mboten buktine dhewe kan ya mboten kan Pak. Ngoten. Kayak jenengan teng mriki kan kan buktine teng bisa iya kan ya mboten Pak. Ngoten. Wis ora usah kikir, santai aja. Keris itu buat saya intinya nguri-nguri budaya sih Kang. Betul. Intinya seperti itu. Sampai intinya ingin merasakan itu, merasakan yang kayak gimana. Iya lek kula niku masalahe kon ndelok ya ra iso ngertine kan rasa. Karek rasane energi niku mungkin maksudnya sing kula rasane pribadi lho. Sampeyan yo dukun ya? Mboten. Duduk tekun. Nah, betul Bu. Ya iya ngapa dukun pijet kok. Oh iya. Gak tau mijiti aku. Nah apa pergi-pergi terus. Oh iya ya. Aku wedi lek dipijiti wong wedok iki. Kowe nek sing tangi. Lek wong wedok sing miset tumitok. Lek lanang aku baru gelem. Ini aja. Sapa jenenge sampean? Aswin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa mustaqim. Sampeyan ngrasakne nggih rasa arep nggih cara piye? Insyaallah temal kanan pengraos. Iya wis. Getarane apa piye? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi syalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirullah tatullah sifatullah wujudullah afalullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Sampeyan cekel sing engko sampeyan delok gak apa-apa. Amit, monggo. Mboten mawon. Sama jauh. Ya, Monggo. Mana Mas? Tarik nafas. Percaya pisan.
Alhamdulillah. Bismillah. Tamuku kesurupan, wedi aku. Tamuku kesurupan, guys. Wedi aku. Wis ora. Tangi, Kang. Ndi mau Kris mau. Sampai delok enek tombole apa ora? Allahumma sholli wa sallim. Dompet nih le. Waalaikumsalam. Apa? Enggak, Pak. Nggih, monggo. Enggak. Abang. Motonya abang. Yang dimaksud sebagai apa ya, keris petir atau apa itu jenengan sudah merasakan sendiri itu. Terus sekarang sampean kan sudah nggak penasaran lagi, ya kan, sudah nggak penasaran lagi. Tapi jujur memang ya viral, gara-gara itu memang viral. Terus memang saya disuruh oleh Abah Yai saya untuk pengobatan itu ya sekarang itu ya wis apa enaknya kayak gitu. Bahkan sempat disuruh pakai mainan tembak-tembakan mainan anak kecil itu. Tapi sebenarnya dari semua kejadian yang pernah terjadi semuanya ada hikmahnya, bahwa semuanya itu hanya sarana saja, dan biar nggak terpaku kepada sarana, semuanya hanya sarana. Sebenarnya kalau mau dianggap itu mainan ya nggak apa-apa, silahkan aja, karena memang semuanya hanya sarana dan Allah lah yang menyembuhkan. Jadi ini lo ngapun ini. Karena ingat ini kan kalau dia ngerasain orang perlu kita anak berdeke. Pun memahami. Misalnya kau bisa ngerasa ini mesti kan yang apa? Tidak dari saya di panjang ini. Terus bapak ini bilang mau mesir kerja ngerasa ini parang. Saya itu nih. Mau coba? Boten. Mau nanti olah pikiran luar rasa insya Allah mesti rawat Pak. Saya itu. Kalau mau nih betul percaya Pak. Walaupun kalau kita mau bahas ini kan kalau sering memiliki. Ya cuma. Ikut demo saya nggak Ramadan? Tapi kan ya istilah katanya kan semua itu kan demi kebaikan. Maksudnya ngoten. Semua pasti ada hikmahnya kan ini ngoten kok. Ya makanya jenenge tangga kadang-kadang kan ya ngono kae. Mulane kalau selalu ngeri gini itu kan mencegah iso aja sampai jangan terjadi demo yang kedua. Banyak Pak RT dulu yang gedar-gedar gerbang saya, sekarang jadi kayak saudara. Ada orangnya toh? Oke, Bang Bayi, dirasani wong enek ngono. Heeh. Jadi admin ngono weh. Ngono weh. Buat apa? Awakmu njaluk tak wae kok. Jadi kayak Bu Erni dulu ya, videonya juga ada di sana dulu ya, demo sini. Sekarang yuk tiap hari di sini jadi saudara saya.
Ya karena memang belum kenal, makanya belum sayang. Kalau sudah kenal ya akhirnya sudah sayang. Dan sampai yang asli orang Blitar, ya saya malah senang kalau ada yang langsung tanya ke sini, karena ada juga yang pengen tahu tapi nggak mau tanya gitu. Termasuk juga kasus pencabulan saya itu kan, katanya saya cabuli tapi nyatanya sekalipun belum pernah datang ke sini. Jadi gimana saya mau nyabuli kalau datang ke sini aja belum gitu. Dan saya setiap hari itu nggak pernah lepas dari kamera seperti ini. Ya karena menjaga untuk hal-hal yang nggak terduga juga itu. Kayak kemarin itu 4 orang datang ke sini ya kan, langsung masuk ke dalam sini. Ya karena nggak ada kamera, nggak kerekam. Jadi intinya sekarang jenengan sudah membuktikan lah ya. Tapi sebenarnya juga saya kasih tahu bahwa tidak ada yang perlu untuk dibuktikan. Keris itu warisan dari leluhur kita yang harus kita hormati, dan di situ banyak ilmunya, filosofinya di situ. Ya dengan adanya kejadian itu menjadikan diri kita lebih cinta lagi lah ke budaya seperti itu. Itu ngerti kawan. Nggak apa-apa kalau ada tetangganya, temannya yang mau silaturahmi ke sini, nggak apa-apa. Yang penting sopan santun dan beradab itu aja, karena di sini pondok pesantren. Namanya Nuswantoro. Nuswantoro itu ya harus seperti lautan yang mau menerima siapapun yang datang. Termasuk tadi Ibu, siapa tadi? Agamanya Kristen tadi itu. Ya tetap kita terima dengan baik. Semuanya termasuk agama apapun kita terima. Kalau sampean apa? Kejawen? Nggih, kalau kejawen. Nggih. Siap. Pangeran ke pangkat surat kula. Siap. Niki kula ngapunten saderenge. Ya. Sakwise kula pembuktian dan akhirnya kula malih plong. Lek sing kurang percaya sing monggo sing mbok niki hamba. Ya kula cukup ngoten, maksudnya nggak perlu kok kudu nantang bedek kayak grab sayutan yang jaba jebler ngoten niku mboten usah, nggak perlu. Oh, tenan. Kula ngapunten ya. Nggih, sing penting seduluran nggih. Pun ganggu. Nggih. Mboten santai mawon. Nggih, insyaallah nggih pun cara-cara pun bosen kula tekani. Siap. Karena setiap enter pengaduan kula tetap kesini. Enggak apa-apa, santai mawon. Dan kula setiap penasaran selalu kula tanyakan langsung Pak. Siap. Memang nggak ngerti kenang ki mulai malah salah surup ning jaba. Siap. Kula tak nyuwun Pak. Nggih, matur suwun. Heeh, tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebenarnya dari kasus viralnya saya yang kemarin itu hampir setiap hari ada orang yang datang ke sini. Dari Polres itu, polisi itu, ibu ini yang sering di sini itu hampir setiap hari datang polisi itu. 11 orang, 12 orang. Hampir setiap malam ada polisi yang datang ke sini. Awalnya curiga dengan apa yang kita lakukan di dalam. Tapi setelah datang akhirnya banyak polisi yang ikut ngaji dek sama saya, walaupun cuma ngaji rosot tok. Karena saya memang nggak pintar ngaji Al-Quran. Tapi kalau Al-Fatihah ya hafal lah. Tapi untuk yang lainnya saya nggak begitu bisa, karena memang dek pondok itu saya kerjaannya itu nyuci sandal kiai dan lain sebagainya. Nah dari banyaknya orang yang datang itu alhamdulillah ya, kalau memang orang itu niatnya baik
akhirnya juga jadi baik gitu. Tapi kalau niatnya nggak baik ya nggak tahu ya, seperti Mbah Singo, seperti si Bengek, Joko Bengek itu ya, kalau saya sih yang penting niat saya sudah baik kayak gitu. Orangnya nggak ngerti agama ya, nggak sama sekali nggak menjalankan agama kalau menurut saya. Karena awalnya juga kan dengan saya sudah nggak suka. Awalnya dengan saya itu sudah nggak suka, sudah nyerang saya berkali-kali kan si Joko Bengek itu beberapa tahun gitu. Terus akhirnya kan baik sama saya itu. Baik sama saya pun karena saya baiki kan. Awalnya juga nggak baik, nyerang-nyerang saya kan. Di konten-kontennya itu selama 2 tahun kan terus nyerangin saya itu. Terus nyerang-nyerang saya itu. Dan saya juga minta sama Pak Afid itu video-video yang pernah dia ada di sini itu dihapus semua itu. Dihapus saja. Pertama dia nggak baik sama saya, terus saya baiki, ya kan? Makan saya kasih makan, tempat tinggal, tamu itu saya muliakan. Tamu saya muliakan beliau itu. Bahkan yang kedua, yang dia datang kedua itu saya nggak ngundang, demi Allah saya nggak ngundang. Jadi tiba-tiba waktu masih ada sama kasus sama Mbah Di itu, tiba-tiba dia itu sudah datang, tiba-tiba WA itu sudah di terminal, demi Allah demi Rasulullah. Jadi demi Allah demi Rasulullah yang dia datang ketika saya ada masalah sama Mbah Di itu, tiba-tiba dia itu sudah di terminal. Kan nggak mungkin kalau di terminal saya nggak jemput kan, masa orang bilang datang di terminal. Akhirnya terpaksa malam-malam jam 1:30 atau jam 1 itu Pak RT ya suruh jemput ya, 1:30 Pak RT saya suruh jemput. Saya juga nggak tahu tujuannya yang kedua itu kesini mau apa, itu saya nggak tahu. Tiba-tiba dia datang. Setelah datang ya sudah, yang penting tamu ya kan, kita kasih tempat tinggalnya pun juga saya muliakan, nggak kayak panjenengan ini kan tidur di musola di sana kan, itu beliau saya kasih kamar sendiri, saya kasih spring bed. Wah tapi joroknya luar biasa, auzubillahi min dzalik. Dan saya kasih makan setiap hari, saya kasih makan sampai berapa, 1 bulan atau berapa atau lebih. Iya, rokok dikasih, makan dikasih. Cuma saya kagetnya itu ya itu, bulan puasa tetap minta makan, padahal bulan puasa kan. Wah ini kayak hewan ini, bulan puasa kok makan siang-siang. Yang bikin saya kaget lagi yang kedua itu nggak pernah, sama sekali nggak pernah sholat itu. Yang ketiga itu lebih parah lagi, makan B2 itu loh, pesen babi makan di sini kan, saya kaget itu. Wah akhirnya ya wes, berarti orang ini nggak niat baik ini. Pulang itu pamitan sama saya itu sampai 4 kali. Pamitan mau pulang ya sudah, kalau mau pulang itu sama Umi dikasih uang loh, itu mau pulang itu diongkosi 1.500.000, padahal datang sendiri, pulang masih diongkosi. Loh kayak gitu katanya pulang diusir dari sini kok pulang masuk ke kamar, ngetok kamar Umi itu, kasih uang 1.500.000 mau pulang diongkosi kok katanya pulang diusir. Matamu itu minta jejek ini rasanya. Nah seperti inilah terkadang orang dibaiki ya, kalau dasarnya ular ya tetap gigit gitu loh. Nah setelah itu saya dengar kabar dari beberapa orang, intinya pengen bekerja di sini 1 bulan minta gaji 8 juta. Aneh. Mendingan tak kasih ke santri saya. 2 orang itu menurut saya sama sekali nggak ada ilmunya itu. Nggak ada ilmunya 2 orang itu. Sama sekali nggak ada ilmunya. Pelongok ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kemarin itu si Opa saya tanya dari mana, dari ngelaporin 2 orang ini. Ya kalau sudah berlebihan, apalagi tamelnya itu ngatain maling, ya jelas bisa dipidana. Dipikir melakukan kesalahan itu aman-aman saja. Setiap orang melakukan kesalahan itu yang salah pasti akan salah, masuk deliknya itu. Soalnya ada tamelnya terus ngatain maling, ada deliknya itu, masuk itu, masuk itu. Soalnya tamelnya itu jelas, ngatain maling itu delik itu. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.